Selamat siang, selamat datang kembali. Kita ketemu lagi dalam mata pelajaran seni budaya. Pada kesempatan ini kita akan membahas apa yang telah kalian kemarin minggu yang lalu kerjakan terkait bagaimana perhitungan program transpose dalam keyboard. Nah, kemarin kan sudah ada contoh terkait perhitungan untuk nada do sama dengan D. Jadi bagaimana kita akan mentranspose, kita akan memainkan suatu lagu partitur menggunakan beberapa transpose nada yang kita kemarin diskusikan. Ada 9 untuk nada dasar yang akan kita transpose menggunakan nada C. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu. Kita akan mentranspose dari nada E untuk bisa kita mainkan di nada C. Jadi, kita mau melihat berapa jumlah transpose kalau kita mau memainkan partitur dengan nada dasarnya E, tetapi kita memainkannya menggunakan penjarian C. Jadi, nadanya sudah di E, tapi memainkannya menggunakan C. Nah, C di sini sifatnya kemarin adalah 0, jadi netral itu menggunakan C. Kita langsung saja. Do sama dengan E. Posisi E ada di sini. Di sini ya. Ini adalah posisi dari E. Berapa jumlahnya untuk kita mau hitung, baik dari segi positif atau segi negatif. Kita hitung dari C. C posisinya di sini. Kita mau ke sini berarti naik 1, 2, 3, 4. Berarti kita tuliskan untuk do sama dengan E plus 4. Kemudian kita menggunakan yang sisi kiri, yaitu min. Jadi transposnya min berapa? Kalau dari C sini sampai ke E sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kalau menggunakan sisi kiri kita memencet tombol transposnya sebanyak min 8. Nomor 2, do sama dengan F. Dari C ke F kita hitung bersama 1, 2, 3, 4, 5. Berarti plus 5. Kalau menggunakan sisi kiri dari C sini sampai ke F sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do sama dengan G. Kita lihat bersama perhitungannya. Dari C ini sampai ke G sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus 7. Kalau menggunakan yang sisi kiri, kita hitung juga 1, 2, 3, 4, 5. Min 5. Jadi F sama G itu adalah kebalikannya. Jadi jangan sampai keliru. Kita lanjutkan untuk yang nomor 4. Itu do sama dengan A. Dari C sini sampai ke A sini ada berapa? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau menggunakan sisi kanan kita menuliskan plus 9. Sedangkan kalau menggunakan sisi kiri kita menuliskan, kita hitung 1, 2, 3. Min 3. Kita lanjutkan untuk yang nomor 5. Nomor 5 do sama dengan B. Dari sisi kanan atau plus kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di plus 12. Kita lihat kalau menggunakan yang kiri berapa? Dari C ke B berarti hanya 1, min 1. Kita lihat do sama dengan S. Nah, S itu kan belum ada di sini. S itu nadanya ada di tombol keyboard yang hitam. Jadi
Di bagian tombol-tombol hitam itu ada yang namanya, kalau antara C sama D itu di sini namanya adalah cis, nada cis. Kemudian antara D sama E di sini namanya S. Kalau dari antara F ke G itu namanya vis. Kemudian antara G dengan A itu nada as di sini. Kemudian antara A dan B di sini adalah nama nadanya adalah bes. Kita lihat untuk do sama dengan S. Posisi S ada di sini. Kita menghitung dari C sini ya. Berarti 1, 2, 3. Berarti do sama dengan S. Transposnya kalau menggunakan sebelah kanan positif 3. Sedangkan kalau kita mau menggunakan yang sisi kiri, kita hitung juga dari C sebagai titik normal atau 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 untuk nada S plus min 9. Jadi S kebalikan dengan yang A, itu jangan sampai keliru. Kita lanjutkan nomor 7, do sama dengan cis. Nah, cis ada di sini, berarti hanya naik 1, berarti plus 1 ya di situ. Kemudian untuk dari segi sisi kiri kita hitung juga dari C sampai ke cis sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti min 11. Untuk nada bes itu tadi nadanya di antara A dan B. Nah, di sini ya. Kita hitung dari segi kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk bes adalah plus 10. Kita tuliskan di sini. Plus 10. Kemudian dari segi sisi kiri kita tuliskan berapa, kita hitung dulu. Dari C ke B 1, 2, berarti min 2. Yang terakhir do sama dengan as. As itu posisinya ada di sisi antara G dengan A. Jadi berapa, kita hitung dari C sini sampai ke bagian as di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi do sama dengan as itu plus 8. Kemudian untuk dari segi kirinya kita lihat dari C ke as ke bawah. 1, 2, 3, 4. Min 4. Nah, berikut adalah hasil yang sudah kita hitung bersama terkait perhitungan transpos. Bagaimana cara menghitung transpos untuk nada-nada dalam suatu partitur lagu. Baik, selanjutnya nanti kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait masih materi yang sama tentang alat musik barat dengan subbab yang berkelanjutan. Kemarin kan terakhir sampai ini ya, perhitungan transpos. Mari kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Silahkan disimak nanti sambil kalian mencermati menggunakan LKPD yang tersaji yang telah saya kirimkan juga. Kita lanjutkan. Nah, untuk masih musik barat ya, kita akan belajar tentang recorder. Tahu ya recorder itu apa? Kayak suling tapi bukan suling bambu ya. Nah, recorder ini merupakan alat musik tiup yang paling populer. Biasa memang digunakan di sekolah-sekolah. Bentuknya yang sederhana itu pasti membuat alat musik itu tidak sulit untuk dimainkan. Nah, recorder sendiri merupakan salah satu instrumen melodis yang dimainkan dan dibunyikan dengan cara ditiup. Nah, alat musik recorder ini sudah ada sejak zaman dahulu ya.
alat musik ini dulunya atau istilahnya menjadi salah satu alat musik juga pada abad ke-17 yang ikut serta dalam suatu kelompok orkes di zaman barok. Jadi pada zaman dahulu recorder itu sudah mau ikut andil mewarnai di dunia kelompok musik orkes, yaitu tadi di zaman barok. Nah, beberapa tipe recorder itu ada banyak. Ada recorder soprano, recorder alto, tenor, bass, dan macam-macam. Nah, recorder yang umum digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah adalah yang recorder soprano atau discan. Biasanya ada simbolnya itu S yang menunjukkan itu sopran. Atau juga yang tidak kalah penting juga ada yang alto tadi. Nah, dalam penggarapan aransemen, kalau suatu lagu kan pasti bisa diaransemen juga. Terkait musiknya itu biasa menggunakan recorder yang sopran. Jadi kalau mau di aransemen lagunya itu biasa yang digunakan adalah recorder yang jenis sopran yang memiliki wilayah nada itu atau wilayah suara dari C aksen sampai dengan B aksen kuadrat. Nah, jadi dari jenis-jenis tipe-tipe recorder yang ada di situ, yang bisa atau yang biasa digunakan untuk menggarap aransemen adalah yang recorder soprano. Nah, kita lihat untuk bagian-bagiannya. Di sini namanya bagian kepalanya. Ini adalah badannya. Yang paling bawah sendiri adalah kakinya. Terdiri dari lubang udara. Ini yang menjadi sumber tiupan untuk ditiup menggunakan mulut. Ini adalah pintu udara keluarnya nada yang telah ditiup. Nah, ini di bawahnya ada 7 lubang. 7 lubang, lubang pertama, lubang kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Nah, yang ini kan bagian depan. Yang bagian 8 ini adalah lubang 0. Ini biasa untuk menggunakan yang nada-nada tinggi. Jadi nada-nada tinggi nanti akan menggunakan lubang ini untuk proses memainkannya. Nah, recorder sendiri dimainkan dengan cara menekan atau mengangkat kombinasi antara tangan kiri dengan tangan kanan untuk membunyikan nada. Nah, berikut contoh penjariannya. Untuk nada C atau Do, nah itu biasa pasti akan ditutup semua lubang akan ditutup. Jadi tanda hitam di situ adalah menunjukkan lubang mana saja yang harus ditutup dan menggunakan tangan yang mana. Nah, yang pertama di sini adalah kita akan membunyikan nada C atau nada Do. Do biasa ya, Do. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini bagian depan dan belakang. Itu kita tutup semua. Ini adalah nada Do, ini nada Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ini urutannya bagaimana penjarian recorder bisa kalian praktekkan sendiri. Kalian bisa kalau punya recorder bisa, atau kita tadi membayangkan yang ada di sini kita mempraktekkan. Nah, kalau yang nada hitam-hitam atau bulat-bulat hitam di sini adalah nada yang harus kalian tutup untuk membunyikan nada yang di bawah ini. Nah, teknik-teknik memainkan recorder itu dimulai dari tangan kiri memegang recorder bagian atas. Jadi yang bagian atas itu menggunakan tangan kiri. Kemudian tangan yang kanan memegang bagian bawah. Jadi yang tangan kiri bagian atas. Ini nomor 1 sampai 3 ini ya. 1 sampai 3 ini menggunakan tangan kiri. Terus yang lubang 4, 5, 6, 7 itu menggunakan tangan kanan bagian bawah.
Kemudian kepala tegak dan bahu wajar. Jadi jangan terlalu menunduk, jangan terlalu tegak. Jadi wajar saja dan kepalanya tegak. Kemudian dada membusung dan kedua belah siku terangkat agar tidak menyentuh badan. Jadi usahakan kalau memainkan sikunya terangkat, tidak menempel di badan untuk tangannya. Kemudian sumber tiupan diletakkan di atas bibir bagian bawah. Bibir bagian atas menyentuh sumber tiupan dengan wajar. Jadi istilahnya nggak usah terlalu masuk-masuk banget untuk mau meniupnya. Kemudian jangan memasukkan sumber tiupan terlalu dalam agar tidak menyentuh gigi dan jangan digigit. Jadi cukup di bibir saja, tidak perlu digigit. Nanti istilahnya kena air liur, kelomoh gitu, kan nggak enak banget. Kemudian untuk memainkan melodi lagu sebaiknya menggunakan teknik pernafasan diafragma. Nah, jadi pernafasan dalam memainkan recorder sangat penting sekali. Jangan sampai istilahnya ngos-ngosan, nggak teratur bagaimana mengontrol pernafasan yang diperlukan dalam permainan alat musik recorder. Nah, berikut ada contoh permainan recorder untuk lagu mengheningkan cipta. Silahkan bisa didengar, nanti bisa dipraktekkan sendiri, bisa disimak. Nah, ini sudah saya berikan juga partiturnya nanti untuk bisa kalian berlatih. Nah, demikian adalah contoh permainan recorder untuk tadi lagu mengheningkan cipta. Kita lanjutkan untuk alat musik selanjutnya, yaitu adalah drum. Nah, sudah tidak asing lagi bagi kalian untuk mengetahui alat musik drum. Di sekolah kita sebenarnya ada itu di bawah. Besok mungkin kita bisa melihat bagaimana bentuknya, komponen-komponennya ada apa saja. Nah, alat musik drum termasuk alat musik instrumen yang sudah tua keberadaannya dan populer di berbagai daerah. Nah, awalnya untuk instrumen drum ini digunakan sebagai iringan tari-tarian di Afrika dan sebagai tanda peringatan bahaya. Itu sejarah awalnya. Nah, saat ini drum digunakan sebagai salah satu alat musik dalam ansambel atau orkestra. Jadi seperti halnya gitar, bass, drum juga terdiri dari dua jenis, ada drum akustik dan elektrik. Nah,
Untuk memainkan drum pasti dengan dipukul ya, atau disebut juga dengan perkusi. Alat yang digunakan untuk memainkan yaitu menggunakan stick. Nah, berikut adalah perangkat-perangkat yang ada di drum. Itu ada mulai dari bass drumnya, snare drum, hi-hat cymbal, cash cymbal, ride cymbal, high tom-tom, kemudian middle tom-tom dan floor tom-tom. Itu bagiannya di situ ada keterangannya juga. Bisa kalian cermati. Nah, untuk tadi memainkan drum tadi menggunakan stick. Nah, sticknya pun itu ada bermacam-macam. Kalian bisa melihat di layar tersebut ada berbagai macam jenis stick yang bisa digunakan untuk memainkan drum dan alat perkusi. Nah, teknik atau cara yang digunakan dalam memainkan drum ini ada teknik match grip dan teknik tradisional grip. Nah, contoh penggunaannya atau contoh memegangnya seperti yang ada di gambar tadi. Nah, kita kembali lagi untuk yang komponen ini. Nah, alat musik drum tersebut merupakan alat musik jenis yang membranofon, yaitu apa? Kalau membranofon, sumber bunyinya yang dihasilkan dari getaran selaput yang terbuat dari bahan kulit. Bisa juga menggunakan karet yang direntangkan pada sebuah permukaan atau penambang. Nah, ini yang namanya membrannya, ini yang namanya penambangnya. Nah, untuk tadi ada dua ya tekniknya. Nah, dalam match grip yang gambar pertama sebelah kanan atas itu stick drum dipegang dengan posisi lurus di depan agar mendapatkan tenaga yang cukup keras dan pegangan menjadi kuat saat memukul drum. Jadi kayak pegang, hanya sekedar pegang saja. Nah, teknik ini biasa digunakan para pemain profesional pada musik populer genre rock. Nah, sementara yang cara kedua yang bagian bawah adalah tradisional grip. Nah, stick drum dipegang dengan cara menyamping dan sedikit lebih pelan dalam memukul drum. Yang satu agak menyamping ya, itu tangannya ada perbedaannya. Nah, teknik ini digunakan untuk mendapatkan suara yang lebih lembut. Jadi kalau yang match group ini lebih ke genre rock. Nah, kalau yang tradisional grip ini lebih untuk genre yang jazz, swing. Nah, itu menggunakan teknik yang seperti itu. Nah, mengapa alat musik drum itu penting dalam sajian musik barat? Nah, nanti kalian bisa diskusikan mengapa kok alat musik drum itu penting dalam sajian musik barat. Pasti ada gitu dalam suatu pertunjukan musik barat. Nah, permainan alat musik khususnya drum itu bisa digunakan atau fungsinya memperkuat struktur birama. Jadi ada bagian birama-birama tertentu yang perlu diperkuat. Nah, itu alat ini adalah istilahnya menjadi tenarnya di situ. Nah, tadi selain memperkuat struktur birama serta memperkuat kesan karakter dalam sebuah lagu. Bagi seorang yang belajar instrumen drum, permainannya dapat dilakukan secara sederhana dengan fokus menjaga tempo dan ritme sebuah lagu. Nah, seperti yang dulu kalian pelajari terkait alat musik membranofon. Nah, berarti dia adalah sebagai pengatur atau penjaga tempo dan ritme suatu lagu. Itu untuk kenapa dalam sajian musik barat khususnya drum itu penting.
Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Untuk selanjutnya, silahkan nanti dikerjakan untuk LKPD, lembar kerja peserta didiknya. Nanti di situ ada berbagai keterangan, silahkan kalian mengisi sesuai dengan petunjuk. Kemudian setelah selesai dikerjakan, dikumpulkan melalui Google Classroom atau dikirim via WA. Jadi LKPD-nya nanti silahkan di-print dulu, seperti kemarin-kemarin, di-print dulu, baru dikerjakan, ditulis tangan, kemudian silahkan di-upload melalui Google Classroom atau melalui WA. Nah, untuk kegiatan minggu depan, karena ini materinya ternyata sudah hampir mau selesai, minggu depan kita ada praktek. Nah, itu kita enaknya mau gimana? Atau nanti kita akan menunggu informasi dari sekolah terkait jam tatap muka. Jadi kalau nanti pas jadwal tatap muka kita bisa melakukan kegiatan praktek alat musiknya. Tapi kalau belum ya, nanti kita skip dulu untuk prakteknya. Kita akan melanjutkan untuk kalau sudah selesai babnya. Kita akan penilaian harian dulu ya. Nanti penilaian harian sederhana saja. Untuk teknis-teknisnya besok minggu depan saya sampaikan, mau IC atau pilihan ganda. Nanti silahkan kita diskusikan melalui grup, mau pakai IC atau pilihan ganda. Nanti biar enak semuanya. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita dalam pembelajaran seni budaya pada pagi siang hari ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Selamat siang.